فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Diyubur Rahman yang Allah muliakan, alhamdulillah, biiznillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan peluang waktu dan jatah usia. Semoga anugerah yang tiada tara ini bisa kita manfaatkan benar-benar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah amin ya. Diyubur Rahman, baginda Rasul menyatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar fi talabil ilmi, dalam rangka mencari talabul ilmi, mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia itu laksana bertempur di jalan Allah alias perang, hatta yarji', sehingga dia itu pulang. Ya, jadi lamun orang aya nu maot ayeuna samemeh pulang ke rumah, geus berangkat dari rumah, maka dinilai oleh Allah itu orang yang berjihad di jalan Allah. Ini sungguh luar biasa ya. Dan kalau kita tahu, sewaktu orang pergi dari rumah menuju masjid ini, itu para malaikat ngamparkeun urusan sayapnya lain karpet merah. Ya, tapi sayap malaikat ngampar nepi ke masjid. Aduh, kalau banyak orang tahu ini sungguh luar biasa. Ya. Ngamparkeun urusan ajnihataha, urusan sayapnya. Berarti orang teh nincakan sayap malaikat nepi ka tujuan tolabul ilmi. Namun orang ti dieu kapajagalan, sepanjang itu malaikat ngamparkeun sayapna, ya. Kenapa demikian? Ridhan bima yatlub, karena malaikat itu ridho mengenai apa yang dia cari. Hebat, ya. Sambutan bagi orang yang tolabul ilmi. Di Rahman, karena henteu loba nu nyaho, nah ari pangaosan mah pasti saeutik moal loba pangaosan, karena berharga luar biasa, ya. Tidak banyak orang yang mampu membeli. Jadi pangaosan cek Sunda mah, ya. Nepi masjid ge pinuh kan? Pasti setiap pangaosan masjid itu pinuh. Pinuh kumaha? Iya pinuh. Nguriling di sisi kan pinuh. Di tengah kosong. Tak gitu. Tak apa, ya. Kalau kita tahu nu ngaos teh bukan urang wungkul. Banyak makhluk yang tidak kelihatan sama kita, ya, ikut, ya, pengawasan juga,
Ya, ikut tolabul ilmi juga. Ya, hanya orang teningali eta masalahna. Ieu teh pinuh masjid teh. Teu percaya dah gitu. Ya. Dia berrahman yang Allah muliakan. Ini sebagai pengisi kekosongan saja karena Ustaz dosen ada halangan katanya. Ya. Kita walaupun ini sudah hafal, tapi insya Allah untuk lebih memperkuat kita bag-bagan urusan sholat. Ya. Jadi untuk lebih meyakinkan lagi bahwa nudi lakukan ku urang teh ya mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita melakukan sesuatu ya bi ghairi ilmin, teu pakai ilmu. Dan sekaligus kita bahagia luar biasa dijadikan sebagai seorang muslim karena apa yang kita lakukan berlandas ayat tuntunanana. Moal menang agama nu sejen selain Islam, komplit sekumplit Islam tidak akan ditemukan. Urusan naon namina teh? Upami bersin wae aya aturanana. Aya di agama nu sejen moal aya. Urusan nyiduh wae aya aturanana. Supaya nyiduh urang teh jadi ibadah gitu. Komo deui urusan-urusan model kieu. Urusan-urusan yang mahdhah ya, langsung ya, ada tuntunannya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teu sagawayah ku urang dilakukeun. Ini salah satunya hadis ya. Ieu teh mohon maaf terlalu kecil karena nu ngetikna barudak. Ya, terlalu kecil, tapi insyaallah bisa dibaca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salli, salatlah kalian qaiman. Ini aturannya hebat luar biasa. Salatlah kamu qaiman sambil berdiri. Jadi awalnya perintah salatnya berdiri. Kernu bisa nangtung. Ya. Fa illam yastati faqa'idan. Kalau tidak mampu berdiri maka duduklah. Ini aturan sungguh luar biasa. Moal aya di agama sejen aturan semacam ini. Urusan ibadah diatur. Tuh sagawayah teu sakahayang urang ya. Sok ninggal dina ieu dina YouTube ya. Tampilan-tampilan umat Islam lamun ngalakukeun zikir atau ngalakukeun salat geus aneh-aneh ayeuna ya. Sakarep ingsun ya kan gitu ngalakukeun salat padahal baginda Rasul sudah menyatakan sallu apa? Kama ra'aitumuni usalli. Teu meunang. Jadi pada dasarnya orang salatnya dilarang, teu meunang. Illa ma dallad dalil ali, kecuali lamun aya dalilna. Sok salat naon? Banyak umat Islam yang melakukan urusan salat yang notabene baginda Rasul tidak pernah menyontohkan. Dicipta we salatna teh. Nauzubillah min dzalik ya. Fa illam yastati faqa'idan, jika kalian tidak mampu untuk berdiri maka duduklah. Fa illam yastati, jika kalian tidak mampu juga untuk duduk, wa ala janbin, berbaring. Tuh mampu berbaring, berisyaratlah. Ya. Itu kemudahan-kemudahan yang sungguh luar biasa. Ya, andai
Ya, kita pun saat ini dan memang tidak mampu berdiri, ya duduk. Tidak mampu berduduk, fa'ala zanbin alias berbaring. Ya, contoh kalau orang ruku, erek sujud, yaitu kudu kumaha normalna, kudu kumaha normalna. Ya, wa doa rukbataihi qabla yadaihi. Jadi lutut heula kemudian tangan. Ya, kalau mau sujud itu normalnya demikian. Kalau mau berdiri dari urusan sujud tadi, ya, rafa'a yadaihi, angkat dulu tangan. Kemudian qabla rukbataihi, sebelum lutut. Jadi kalau mau berdiri mesti demikian. Eta teh normalna. Jangan sampai lamun orang bangkit ya bujur heula ka luhur. Ari tangan dihandap keneh. Ya, tapi upami urang teu normal mah alias aya urusan panyawat, teu aya masalah. Lamun dina sujud kan tangan teh begini diangkat. Ya, Rasul melarang fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Jangan kalian ngudupruk ya, lamun sujud kieu tah umpamana. Siga singa, siga onta, ya gitu. Fala yabrukul kama yabrukul ba'ir. Entong kalian ngudupruk seperti ngudupruknya ba'ir, ya, urusan onta. Ya, banyak kan yang sujud ya. Nah, itu teh aturan diangkat. Wallahu alam. Kenapa baginda Rasul mencontohkan demikian? Kepala kudu di luhur asalna, jadi dihandap bujur di luhur ta model kitu. Eta teh detok lamun cek kesehatan mah. Mun urang lama sujud, lama sujud berdoa kepada eta teh detok urusanana teh. Ngeluarkan urusan racun. Ini sungguh luar biasa ya dalam Islam kalau dikaji lebih dalam urusan itu. Nah, kembali ini adalah perintah dari Rasul tata cara dalam urusan bag-bagan sholat. Mun mampu berdiri mah berdiri, mampu teu mampu berdiri duduk, teu mampu duduk ya berbaring. Ibu Rahman yang Allah muliakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza qumta ila shalah. Nah itu. Jadi aturan juga ya. Fa idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Wudu teh bukan rukun salat, tapi wudu teh syarat salat. Jadi la salata liman lam wudu alah. Jadi tidak ada salat. Jadi alias terjadi salatna. Lamun orang batal, hek teu wudu, ayo we langsung salat. Nah, jadi itu persyaratan. Ya, sahnya urusan salat teh wudu heula, ya gitu. Fa asbighil wudu, ya. Sempurnakan oleh kalian wudu, summa kemudian istaqbilil qiblah, menghadap kiblat. Lain menghadap ngulon, menghadap kiblat. Ya. Jadi orang kiblatna munti Indonesia ka kulon gitu. Lamun ti Madinah itu ka kidul. Ya. Mulai gitu, ya. Jadi kiblat. Jadi perintahnya summastaqbilil kiblah, bukan summastaqbilil kulon. Nah, gitu. Ya, di mana saja, ya. Kalau kebetulan kiblatnya di mana? Di sebelah kaler, nya orang yang ngarep ngaler urusan. Laksana orang sholat di sekitar Ka'bah. Ya gitu.
Jadi aya urang ti belah kidul ka kaler, urang ti kaler ka belah kidul menghadap teh tewetan ka kulon. Ya, ti kulon ka wetan. Jadi muter. Ya. Summastaqbilil kiblata fakabbir. Nah, gitu tata carana, ya. Wudu heula, ya. Kemudian menghadap kiblat, pakabir maka takbirlah Allahu Akbar. Jadi takbirnya mau hadzwa mankibaihi mangga atau hadzwa udunaihi berpapasan dengan telinga, satu jurusan, satu lurusan dengan telinga, atau mau hadzwa mankibaihi dua pundakna. Ya, eta teh aturan main bagaimana baginda Rasul melakukan sholat. Urang ge dah harus itiba karena urusan eta. Tong sakahayang urang takbir model kieu Allahu Akbar atau umpamanya Allahu Akbar. Teu aya contona eta mah, ya. Jadi contoh dari baginda Rasul mah hadzwa mankibaihi atau hadzwa udunaihi, boleh. Boleh pilih, ya. Tidak ada masalah. Selain itu, muter-muter heula umpamanya takbir, ya. Atau orang setelah sholat ngalakukeun tawaf, di mana tontona? Upamanya di ditu sholat maghrib tadi si imam teh nangtung, ya, nangtung kumaha? Ya nangtung ngurilingan masjid, kuriling tawaf cenah. Di mana eta urusanana? Ya, da Rasul teh nyontokeun modal begitu. Bahkan sebelum melakukan sholat oge tidak pernah mengatakan syai' al-batata, sama sekali tidak pernah menyatakan sesuatu sebelum takbir. Itu petunjuknya, ya. Fasbigil wudu semastaqbilil kiblata fakabir, langsung takbir. Teu aya ucapan naon. Walam yalfud syai' al-batata, ya. Jadi tidak pernah melafadzkan sesuatu sama sekali yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat teh tong ngarang mun bisa mah, ya. Susah ngarang itu kan kudu make duit, ya, di badamikeun heula kan gitu, ya. Ieu mah tinggal ittiba, ngikut saja, rek kaharti rek teu kaharti teu urusan, ya. Ya, lanjut. Nah, sekarang kan orang sok aya paniatan, ya, paniatan memeh salat teh kudu niat cenah. Ya iya atuh, urang wudu tadi teh rek naon? Urang datang ke masjid rek naon? Pan geus punya niat ngalakukeun salat. Nah gitu. Ieu mah kudu diucapkeun cenah. Dalilna teh innamal a'mal binniyat cenah gitu. Sesungguhnya amal mun urang rek ngalakukeun salat, setiap amal binniyat, harus pakai niat, talapud bin niat. Di mana eta dalilna? Ya, urusan talapud bin niat. Rasul pernah melakukan teangan dina kutubus sittah umpamanya moal menakan. Dan Rasul tidak pernah melakukan talapud ngalapadkeun urusan niat. Nah, lamun eta diartikeun innamal a'mal binniyat lain salat unggul. Setiap amal anu dilakukeun ku urang lamun teh mah bener harus pakai niat model gitu, maka seluruh amal yang kita lakukan harus dilapalkan model gitu. Erek makan, amal kan itu teh harus mengucapkan itu. Mau sholat harus mengucapkan itu. Mau jalan harus. Mau harus.
Kalau itu perintahnya innamal a'mal, sesungguhnya seluruh urusan amal itu bin niat, harus melafalkan niat kudu. Da dalilna eta. Padahal ini asbabul wurudnya bukan mengenai itu. Asbab wurud hadis ini adalah mengenai urusan hijrah di Mekah ke Madinah. Baheula ya. Jadi ayah salah seorang sahabat pada saat itu mau na hijrah teh karena kikindewanana hijrah. Tadi nama teu mau hijrah. Ya. Koes teh ya. Karena pada saat itu naon kekasihnya hijrah ke Madinah, maka dia pun hijrah ke Madinah. Asbab wurudnya demikian. Ya. Maka turun urusan ini innamal a'mal bin niyat. Maka diartikeunana seluruh amal manusia yang dilakukan oleh manusia diberi pahala jeung henteuna ku Allah teh urusan niatna. Nah gitu. Langkah awalnya bukan perintah untuk melafalkan urusan niat. Ya. Wa innama likulli mri'in ma nawa. Wa innama, dan sesungguhnya atau segala sesuatu, likulli mri'in, segala urusannya, manawa, tergantung yang diniatkan oleh dia. Ya. Faman kanat hijratuhu ilallah, barang siapa yang hijrahnya ilallah karena Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Nah gitu. Itu asbab wurudnya demikian. Bukan asbab wurudnya perintah melafalkan niat. Faman kanat hijratuhu ila dunya, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha, dia akan mendapatkannya. Awim ro'atin, atau gara-gara perempuan hijrahnya. Ya. Yatazawwajuha. Ya. Awim ro'atin, atau perempuan, karena dia keberangkatannya itu karena urusan perempuan, yatazawwajuha, yang dia ingin nikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya dia itu tergantung pamaksudan manehna sorangan. Dia akan mendapatkan urusan perempuan, namun tidak akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia Rahman yang Allah muliakan. Jadi kalau orang melakukan sesuatu, ya mesti ada alasannya, dalilnya. Kunaon orang melakukan, kalau orang boga dalil mah dalam urusan itu ya mangga-mangga wae. Qalat Aisyah, ini salah tulis ya. Qaf alif kemudian lam dan ta, ini disambungkan ya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihus shalah bitakbir. Nah gitu. Jadi lamun nyontok ka Rasul mah, jadi membuka urusan salatnya bitakbir, Allahu akbar. Ya, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Jadi awalnya dibuka dengan takbir Allahu akbar, ya. Kemudian muhtatamatun di khotam atau diakhiri bitaslim dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Teu kudu dijawab tetanggana. Eta mah keur lamun papanggih urang salam baru dijawab. Ieu mah dina salat.
teu kudu kurang dijawab assalamualaikum warahmatullahi umpamana nu di belah kanan teh waalaikumsalam warahmatullahi kedah ya. Eta mah memang petunjuknya demikian ya. Tidak ada kewajiban kita untuk menjawab salam itu. Ya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tatimmu salatu ahadin minan nas. Jadi tersampurna, tidak sempurna alias tidak sah salat seseorang dari kalangan manusia ya hatta yatawadda sehingga dia berwudu terlebih dahulu ya. Fayadha'ul wudu maudi'ahu summa yaqulu Allahu akbar ya. Jadi memang persyaratan urusan salat itu mesti ada wudu terlebih dahulu ya. Kemudian mengucapkan Allahu akbar ya, gitu. Ibnu Rahman satu lagi qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qumta ila shalah fakabbir. Ya kan? Tidak ada kewajiban kita untuk melakukan sesuatu kalau memang baginda Rasul tidak menyontohkan kepada kita. Ada hade cenah eta teh piraku nya cek ente hade ya. Tapi cek Rasul sudah jelas sallu kama raaitumuni usolli, salat kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan salat. Titik. Tidak ada koma dalam urusan eta ya. Ibnu Rahman yang Allah muliakan, jadi fakabbir alias muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Isya teh tabu sabaraha? Berapa menit lagi? Oh itu. Ya. Ya, ini satu lagi nih. Idza qumta ila shalah fakabbir. Jadi muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Dari Wa'il bin Hajar radhiyallahu an ya model di apa? Di dalam pelaksanaan salat tadi mukhtatamatun bit taslim sering kita juga mendapatkan assalamualaikum warahmatullahi. Ya begini tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada pergerakan tangan yang semacam itu. Ya. Dukat di mana? Eta urusanana ya gitu ya. Yang jelas ada assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Ya, wallahu alam. Ya. Di mana ta asbab wurudna gitu ya dalam urusan eta ya. Dari Wa'il bin Hajar sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma kabbaro, nah ketika beliau takbir rafa'a yadaihi ya mengangkat urusan kedua tangannya ma'at takbir beserta takbir. Jadi dibarengkan Allahu Akbar. Contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian ya. Temenang rual rewal kamana meuni. Kitu we. Angkat tangan hadwa mankibaihi atau hadwa udunaihi. Allahu Akbar. Kemudian si kanan yang kanan ini ke pergelangan kiri. Nah gitu, itu contoh dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi, apabila beliau berdiri untuk salat rafa'a yadayhi beliau mengangkat kedua tangannya hatta takuna sehingga bertepatan tangan
beliau teh hadwa mankibaihi bertepatan dengan kedua pundaknya. Summa kabbaro kemudian takbir. Jadi angkat Allahu Akbar. Gitu. Itu segala lawora. Tapi memang harus mengikuti aturan ya dalam urusan sholat. Teu bisa lalawora dalam urusan. Tong sakahayangna nyimpenkeun tangan ge hayo dina bujal. Teu kengeng. Jadi di atas dadanya. Ya. Di atas dadana nyimpenkeun tanganna oge teu meunang ngaplek di handap Allahu Akbar. Model kitu eta teu aya contona nu model kitu. Qala Abu Qilab radhiyallahu an annahu ra'a Malaka binal Huwairisi idza shalla kabbaro, apabila salat kabbaro maka bertakbir, wa rafa'a yadayhi dan angkat tangannya, wa haddasa dan dia bercerita menceritakan kembali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu hakadza. Jadi Rasul melakukan seperti itu. Ya. Kemudian dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu an kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi mengangkat kedua tangannya hina dakhala fis sholati sehingga masuk dalam urusan salat wa kabbar dan bertakbir. Summa wada'al yumna alal yusra, kemudian beliau menempatkan tangan yang kanan di tangan yang kiri. Ya. Begitu yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa wada'a yadahul yumna ala dhahri kaffihi al yusra warrusgi wassa'id. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyimpan tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya. Dan rusgun teh bahasa urang mah sambungan antara kafai epek-epek tadi dia. Ya, rusgunna ya. Antara kaf ya, telapak tangan dan sa'id ya, urusan sendi bagian tangan antara rusgun dan siku ya. Itu dari riwayat Abu Dawud ya. Selanjutnya raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yansarifu an yaminihi wa an yasarihi wa ra'aituhu yada'u hadhihi ala sadrihi wa wasafa yadahul yumna alal yusra fauqal mifsal. Ya. Jadi di atas atau telapak tangan dengan pergelangannya. Jadi memang di dia tempatna ieu na henteu ditempatkeun di dia. Henteu ditempatkeun di dia, tapi ditempatkeun ala sadrihi. Allahu Akbar. Jadi teu meunang kieu ya. Umpamana ieu nu kiri ka dieu umpamana. Nu tangan mesti kana kiri. Ya. Diyafur Rahman yang Allah muliakan, yang terakhir sallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Rasulillahi kuduna. Fawadha'a yadahul yumna alal yusra ala sadrihi. Jadi meletakkan yadahu tangannya al yumna yang kanan alal yusra di tangan yang kiri ala sadrihi di atas dadanya. Ya. Diyafur Rahman hebat pisannya, untung orang jadi orang muslim ya. Tek-tek sampai bengek dina Islam itu dijelaskan. Moal aya
ya moal aya agama nu sejen ngajelaskeun siga Islam sempurna sungguh luar biasa ya. Hibur Rahman yang Allah muliakan, kebahagiaan yang tiada tara, ini rizki dari Allah ya. Kita diberikan anugerah yang luar biasa ya, berdiri atau berdiam di dalam Islam yang penuh rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tak orang duduk model kieu oge tak terbayang ini dia di majelis tempat majelisnya jalasa duduk, majelis tempat duduk gitu. Jadi duduk di masjid model kieu ge urang teh kan itikaf eta teh. Ya, tak terbayangkan pahala meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita duduk di masjid. Luar biasa, ya. Kalau bahasa ininya mah barang siapa yang berkumpul di masjid ya, kemudian yatadarosun ya, kemudian yaqra'unal Qur'an, dia membaca urusan Al-Qur'an, wa yatadarosun, dan mereka ngalakukeun ngaderes urusan Al-Qur'an, illa khaffathumul malaikah, kecuali yang berkerumun dengan dia itu para malaikat. Jadi lain setan nu ngadeukeutan urang teh waktu ngaji mah. Khaffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Nah itu. Rahmat Allah senantiasa terus mengalir kepada kita, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indahu. Nah ini yang lebih untung. Allah akan mencatat, Allah akan menyebut orang-orang yang diam dan yatadarasun wa yaqra'unal Qur'an di satu majelis itu, illa khaffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Allah akan mencatat, menyebut manusia itu orang yang hampir dengan Allah. Alias lamun orang kucap kicep aya kaperluan Allah sudah tahu. Jadi istilahnya mah urusan doa orang pasti mustajab. Ya. Urusan doa kahayang orang pasti dicumponan ku Allah. Hanya syaratnya modal tadi teh. Ya. Jadi orang aya di masjid di naon lingkungan tolabul ilmi ya, mencari urusan ilmu, kemudian orang yaqra'unal Qur'an ya, lain ngomongkeun batur, yaqra'unal Qur'an wa yatadarasun, ngaderes kalau bahasa kita mah ya, illa khaffathumul malaikah. Jadi malaikat deket jeung urang, ngariung jeung urang, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah terus melimpah kepada kita, wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan mencatat orang sararea ya, manusia-manusia yang hampir dengan Allah, dekat dengan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, sekian dan demikian, mudah-mudahan ini sebagai bahan untuk eling ya, untuk mengingat kembali dan yakin ini semua sudah paham dengan urusan ini ya. Kita dalam rangka tazkirah saja, tikror, mengulang supaya kita lebih yakin apa yang kita lakukan itu benar-benar ya, berada di dalam rel yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni
bil afiyah. Allahumma shlih li dini alladhi huwa asmatu amri waslih li dunyaya allati fiha ma'ashi waslih li akhirati allati fiha ma'ad waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup dan kehidupan kita saat ini waj'alil hayat ziyadatan li fi kulli khair sebagai penambah dari berbagai macam kebaikan. Waj'alil mauta dan jadikanlah mati bagi kami ya Allah rahatan li min kulli syarrin sebagai pengistirahatan dari berbagai macam kejelekan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fi khairil lil Islam wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Ustaz, tadi dikatakan kalau tidak ada ucapan sebelum sholat itu kan tidak ada ucapan. Bagaimana dengan ucapan basmalah? Ya, selama ya kita punya dalil dalam urusan itu, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Rek make dalil eta mangga ucap bismillah. Yang penting orang boga dalil. Nah, kullu amrin segala urusan la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka terputus dari rahmat Allah ya. Tapi dalam urusan sholat nih, kalau Rasul tidak melakukan, tong dilakukan ke orang. Ya, Rasul pernah melakukan Bismillah erek sholat, tengah lakukan. Ya, mimiti sholat mambil takbir urusan anak. Orang baca Bismillah, lamun baca Al-Fatihah, ya Bismillah. Ya. Bismillah dalam salat mah taeta dina Al-Fatihah. Bismillah dalam salat mah taeta dina urusan baca surat. Baca ta'awud dina salat baca. Ya. Setelah Allahu Akbar kita baca iftitah. Setelah baca iftitah kita baca isti'adah ta'awud. Setelah ta'awud mau baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Erek dicarikeun mangga, dijaharkeun. Erek dihopikeun mangga. Gitu. Eta dua-duanya ada contoh, ya. Lain teu maca bismillah. Imam umpamanya mulainya alhamdulillahirabbil alamin. Lain ti alhamdulillah, tetap tadi baca basmalahna dihopikeun, disembunyikan. Ya, bukan tidak baca bismillah, harus baca bismillah. Kecuali lamun orang baca di tengah surat, umpamanya, ya, itu tidak ada kemestian bagi kita untuk melakukan baca basmalah. Ya, umpamanya da wasjud waqtarib akhir ayat etamanya, kemudian di dalam surat As-Sajdah-nya umpamanya di dalam urusan alif lam mim, kalau awal memang ya urusan bismillah, kecuali dalam surat Al-Baroah at-Tawah daya basmalah didinya langsung we urang ya. Umpamanya dalam surat Al-Baqarah orang baca di tengah umpamanya, tidak usah membaca urusan basmalah karena di tengah ayana orang. Ya. Kirang jelas. Naon pertarusanana tadi? Oh, basmalah. Iya. Kalau Rasul melakukan, lakukanlah oleh kita. Ya. Orang mau makan, basmalah. Orang mau berangkat, bismillah. Boleh. Kalau di dalam sholat Rasul tidak melakukan, jangan kita lakukan.
Ya, walaupun itu baik cek urang. Wah, hade pan eta teh, tapi tidak demikian, ya. Perantos? Iya.